Garda revolusi Iran meluncurkan rudal saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran soal kesepakatan damai. Video ini dirilis Garda Revolusi Iran pada Kamis 26 Maret di saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Iran bersikap serius tentang kesepakatan untuk mengakhiri pertempuran yang telah berlangsung hampir 4 minggu. Menteri Luar Negeri Iran mengatakan Teheran sedang meninjau proposal AS tetapi tidak ada pembicaraan tentang mengakhiri perang. Pembicaraan tidak langsung antara AS dan Iran berlangsung melalui pesan yang disampaikan oleh Pakistan dengan negara-negara lain termasuk Turki dan Mesir juga mendukung upaya mediasi. Sementara itu, Israel mengklaim berhasil membunuh Komandan Angkatan Laut Iran Laksamana Muda Ali Reza Tangsiri. Pejabat Tel Aviv mengatakan Tangsiri tewas di Bandar Abbas melalui serangan udara Israel. Tangsiri disebut yang paling bertanggung jawab atas penutupan Selat Hormuz. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Iran terkait klaim Israel tersebut. Tangsiri menambah daftar pejabat dan petinggi militer Iran yang tewas akibat serangan udara Iran jika klaim tersebut benar. של משטר הטרור האיראני. אמש חיסלנו את מפקד חיל הים של משמרות המהפכה. לאיש הזה יש הרבה דם על הידיים, ובנוסף הוא זה שהוביל את סגירת מצרי הורמוז. זוהי עוד אחת מהדוגמאות של שיתוף הפעולה בינינו לבין ידידינו ארצות הברית במטרה משותפת להשיג את מטרות המלחמה. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. Presiden Donald Trump lagi dan lagi menyerang pemberitaan media AS yang dinilainya sebagai berita palsu terkait negosiasi AS dengan Iran. Trump tegaskan, Iranlah yang memohon untuk mencapai kesepakatan. Tak hanya itu, Trump menekankan Iran adalah pejuang yang buruk, tapi mereka negosiator yang hebat. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. But they say, oh, we're not talking to them. Anybody would know that. And only a total fool. And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators. They are begging to work out a deal. I don't know if we'll be able to do that. I don't know if we're willing to do that. They should have done that 4 weeks ago. They should have done it 2 years ago. Membantah klaim Trump, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tegaskan, saat ini pemerintah Iran tidak sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik di kawasan Teluk. Namun, Araghchi bilang Amerika memang menyampaikan pesan kepada Teheran melalui perantara, tetapi hal itu tak dapat diartikan negosiasi di antara keduanya. مذاکره هم تا الان انجام نشد. من با ضرس قاطع عرض میکنم هیچ مذاکره و گفتگویی با طرف آمریکایی نبود. البته چند روز هست که طرف آمریکایی شروع کرده به ارسال پیام‌های مختلف از طریق واسطه‌های مختلف. این که پیام‌هایی از طریق کشورهای دوست ما داده بشه و ما هم در جواب مواضع خودمون رو اعلام بکنیم یا هشدارهای لازم رو بدیم، این نه اسمش مذاکره است، نه اسمش گفتگو، نه هیچ. تبادل پیام هست به واسطه دوستان. Sebelumnya Iran menolak proposal Amerika Serikat untuk mengakhiri perang sekaligus mengajukan syarat-syaratnya sendiri bagi perdamaian. Menlu Iran Abbas Araghchi tegaskan Teheran tidak berencana untuk bernegosiasi dengan AS. Adapun syarat yang diajukan Iran untuk akhiri perang menurut Press TV yaitu penghentian total agresi dan pembunuhan oleh AS dan Israel, adanya mekanisme konkret untuk menjamin serangan tidak akan terulang, pemberian kompensasi atas kerusakan akibat perang, serta pengakuan resmi atas hak alami dan legal Iran untuk mengendalikan aktivitas maritim di Selat Hormuz dan dilibatkannya kelompok militer sekutu Iran seperti Hizbullah dalam kesepakatan damai.
Ya, klaim Trump jika Iran memohon capai kesepakatan akhiri perang kerap dibantah sejumlah pejabat pemerintah Iran. Hingga orang dalam Presiden Iran menyebut negosiasi yang disemburkan Trump hanyalah upaya propaganda. Lalu siapa sebenarnya yang berbohong soal negosiasi? Akankah keinginan Amerika Serikat ini bisa terwujud tanpa Israel? Kita bahas bersama dengan Guru Besar Hubungan Internasional Saint Petersburg State University, Koni Rahakundini, dan juga peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat petang, Prof. Koni, Mbak Aisyah. Selamat petang. Selamat petang, Mas. Baik. Bu Koni, ini Iran sebut semua yang disampaikan Trump ini hanya propaganda. Kalau Anda cermati, apa sebenarnya maksud Trump terus menyampaikan soal negosiasi dengan Iran? Apa karena banyaknya tekanan yang mulai dirasakan oleh Trump? Nah, sebelum kita bahas ke sana, kita mesti lihat dulu ya. Kita tuh sekarang dalam 4 minggu ini sebenarnya sedang menyaksikan bahwa konflik militer itu antar negara sekarang itu ternyata adalah perang perebutan kesadaran. Jadi bagaimana narasi itu menjadi senjata dan persepsi itu adalah bagaimana menjadi medan tempur baru. Nah, ini yang kita mesti pahami dalam perang ini sehingga kebenaran sendiri yang menjadi korban. Itu dulu yang kita mesti sadari. Jadi sekarang ini informasi itu adalah senjata strategis. Makanya balas-balasan aja mereka itu. Intinya adalah karena dalam situasi perang hari ini di dunia hari ini, ketika kita melihat layar saja, itu juga bisa saja menjadi bagian dari militer strategi gitu. Nah, menurut saya ini telah terjadi perang propaganda yang masing-masing kita bisa lihat ya. Dari Amerika dia ingin ini tuh adalah menjadi non kinetik tapi yang bisa hasilnya jadi panjang. Jadi bagai informasi, framing, psikologi gitu loh. Tapi lepas dari itu juga kita mesti lihat bahwa sekarang statement Iran itu ada yang kita mesti perhatikan ya. Dia bilang dia itu mau sekarang duduk bareng kalau sama negara-negara yang mampu menggunakan istilahnya heavyweight negosiator. Artinya apa? Iran sebenarnya sedang menunggu kekuatan hard power baru nih. Siapa yang mampu secara geopolitik memberikan pengaruh agar kesepakatan ini nggak mudah dilanggar oleh Amerika Serikat. Makanya tadi kan dia bilang kan, ini cuma ngobrol aja belum ada apa-apa karena memang dia kayaknya masih menunggu kekuatan hard power gitu. Nah, kedua adalah pengaruh global, posisi kuat dalam diplomasi internasional. Jadi negara siapapun nggak bisa main offering, saya aja deh jadi mediator, nggak bisa. Karena dalam persepsi Iran, dia lagi tunggu nih, siapa nih pengaruh globalnya yang kuat gitu loh. Kemudian dia juga melihat negara yang mempromosikan diri untuk menjadi negosiator itu dia punya pengaruh global nggak? Punya posisi kuat nggak dalam diplomasi internasional. Yang ketiga, dia melihat negara tersebut punya kredibilitas nggak dan kepercayaan. Dan yang terakhir, apakah negara tersebut punya kemampuan enforcement, menjamin bahwa nanti Amerika akan menuruti perjanjian itu. Nah, kalau saya lihat, meskipun Pakistan sudah terlibat, Turki terlibat, gitu kan, Indonesia pengen terlibat, kelihatannya menurut saya Rusia tuh, Iran tuh sedang menunggu Rusia atau Cina. Ini kalau menurut saya ya, karena kelihatannya dia ada lima elemen itu dengan kata-kata yang dia bilang bahwa saya ingin menggunakan istilah heavyweight. Heavyweight dalam hubungan internasional adalah negara yang dimaksud seperti heavyweight saat ini adalah yang bukan ukuran fisik, tapi dalam istilah geopolitik yang 5 item tadi saya sebutkan. Betul. Oh, oke. Tadi strategi propaganda bagian dari strategi. Kalau Mbak Aisyah, ini kan Menlu Iran juga sebut betul ada berbalas pesan melalui perantara yang berbeda, tapi Iran tegaskan itu bukan negosiasi. Kalau seperti ini, siapa menurut Anda Mbak Aisyah yang berbohong? Apa mungkin nggak sih kalau Iran ini gengsi mengakui ada sebetulnya negosiasi di panggung belakang? Ya, sebenarnya seperti yang bisa kita lihat ya, saya rasa sebenarnya sekarang ada beberapa hal yang detail yang mungkin kita sering lupakan dari dalam perang ini. Bahwa kemarin Amerika Serikat itu tidak bernegosiasi langsung dengan Iran, tetapi dengan 3 negara yang kemudian mengusulkan diri menjadi negosiator ya, yaitu adalah Turki, Mesir, dan kemudian Pakistan. Dan kemudian yang menjadi salah satu kontak utama, interlokutor utama dari konflik ini itu adalah Pakistan, yang sekarang sedang dekat dengan Amerika Serikat, lalu kemudian memiliki perjanjian keamanan dengan Arab Saudi, dan secara hubungan juga sebenarnya ini dekat dengan Iran. Tetapi memang kita lihat berbicara dengan interlokutor tidak sama dengan berbicara dengan Iran itu sendiri. Nah, kita lihat sebenarnya pernyataan klaim kemenangan suatu bangsa itu kan sebenarnya sesuatu hal yang normal. Tadi sebenarnya kita harus pahami bahwa ini adalah bagian dari psychological warfare, dan ini melalui information operations. Bahkan kalau sekarang dengan adanya sosial media dan lain-lain, ini sebenarnya kan ke arah cognitive war gitu. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ada beberapa hal yang ingin dicapai oleh
Donald Trump. Di antaranya adalah sebenarnya perilaku untuk rally around the flag gitu ya. Jadi mendapatkan kohesi bangsa, lalu kemudian yang kedua ini kepanikan dari lawan, dan yang ketiga adalah dominasi di level global. Dan tentu saja ada alasan-alasan lain, di antaranya adalah stock market yang mau buka kemarin sebelum pernyataannya keluar, dan bahkan kemudian adanya kekhawatiran dan tekanan yang besar ya dari masyarakat Amerika Serikat terkait harga BBM yang makin naik dan harga-harga barang yang semakin meningkat gitu. Nah, kita lihat di sini sebenarnya kalau dibilang siapa yang berbohong, ya sebenarnya pernyataan dari Arakci sebenarnya tidak salah yang menyatakan kalau misalnya memang tidak ada pembicaraan di antara Amerika Serikat dengan Iran, karena kenyataannya memang pembicaraan itu dilakukan dengan interlokutor dan bukan dengan Iran secara langsung. Oke, menarik ya. Tadi perang persepsi, psychological war itu yang menjadi di garis bawahi. Bu Kony, sebelumnya kan Iran juga sempat menyampaikan beberapa syarat jika ingin perang dihentikan. Kami tampilkan di layar kaca Kompas TV, ada 5 syarat yang disampaikan oleh Iran, termasuk bagaimana menghentikan secara total agresi, tidak ada perang di masa depan, kemudian juga ada soal kompensasi, ganti rugi juga. Kemudian Hizbullah juga ini dikait-kaitkan juga ketika ada konflik dengan Israel. Apakah ini Bu Kony memungkinkan nggak dipenuhi oleh Amerika Serikat? Terutama juga soal Hizbullah lah ini, karena kan kaitannya dengan Israel nih, Bu Kony, mungkin nggak dipenuhi syarat-syarat yang disampaikan oleh Iran ini? Kembali kalau sekarang kita lagi di ruang tempur kognitif kan, maka sekarang ini kita lagi lihat kuat-kuatan nyali gitu loh. Kita kalau lihat kita tarik garis besarnya. Narasinya Amerika itu bagaimana dia coba menguasai terus struktur narasi global. Dia coba ngomong, makanya tiap saat dia bikin statement lah. Tapi Iran dia mengganggu untuk mendistorsi narasi yang diberikan Amerika tersebut. Nah, di satu sisi si Israel dia juga mengamankan legitimasi dia melalui framing-framing ancaman yang seolah-olah terus berdatangan. Nah, di sini kita juga nggak bisa lupakan ada satu aktor lain yang di antara 3 ini bermain, yaitu media global. Bagaimana media global itu menjadi medan sekaligus senjata buat masing-masing negara yang sedang bertempur. Nah, kalau ditanya tadi kepada persyaratan yang dimunculkan, kalau saya pribadi melihatnya agak berat lah kalau soal Hizbullah mau diterima sama Amerika Serikat itu pasti berat banget lah. Kalau ganti rugi perang juga ini nggak semudah itu ya. Kita bisa lihat sendiri apa yang terjadi di perang-perang yang lain gitu. Tapi kembali kita mesti kaitkan ini juga kalau tadi Mbak Aisyah bicara soal cognitive war ya. Ini menjadi menarik ketika kita misalnya lihat bahwa hoax itu bisa dinyatakan oleh kepala negara, gitu kan? Kalau kita lihat misalnya hoax kemenangan palsu itu kan terjadi, klaim menang besar, gitu kan? Padahal terverifikasi itu bisa dilihat saat Israel Hamas bagaimana saling mengirimkan berita, padahal realitasnya itu jauh lebih kompleks dari itu. Lalu bagaimana hoax visual? Ini video lama atau deepfake itu dibuat. Jadi ini juga sebenarnya perang narasi yang bukan saja statementnya Presiden Trump, tapi kalau kita melihat deepfake yang dibuat, ini sebenarnya adalah ledakan-ledakan lama yang diklaim baru, dan ini sebenarnya berbahaya karena kita ada masuk tadi saya bilang dunia AI. Nah, yang ketiga, ini yang paling keren nih. Kalau menurut saya Iran juga somehow kepintaran dia tuh menggunakan hoax korban sipil yang dimanipulasi. Mungkin itu terjadi ya kan. Jadi kita bisa lihat apakah ya di Iran terjadi atau tidak. Tapi waktu perang Irak, narasi senjata pembunuh massal itu kan dibuat tuh. Nah, sekarang juga terjadi Amerika menuduh Iran mau buat apalah gitu kan. Nah, yang terakhir mungkin adalah hoax diplomasi. Bagaimana ini yang masuk sekarang dalam konteks kita sedang bahas. Forced negotiation naratif seolah-olah akan ada perdamaian atau pihak lain sudah mau bernegosiasi atau tadi Putra bilang Iran butuh kita gitu kan. Nah, padahal banyak konflik di Timur Tengah, klaim ini ternyata hanya taktik waktu. Ini kita mesti garis bawahi. Klaim itu hanya taktik waktu. Karena dalam konteks berita ini Iran Iran menyebut klaim Trump itu kan propaganda. Intinya dia juga ingin membeli waktu menguji reaksi publik dan reaksi pasar gitu. Ini yang paling terakhir kita mesti lihat hoax tentang demonstrasi musuh. Nah, ini sebagaimana lawan itu adalah jahat yang absolut. Nah, itu kan apakah itu ada yang dibeli orang itu. Sekarang ini kita melihat kan, Trump ini benar-benar udah crazy gitu misalnya kan. Bu Kony, dengan dulu Saddam Hussein. Tapi ya, ini yang menarik juga sebenarnya nanti ke Mbak Aisyah juga tentu soal AS fokus nih negosiasi dengan Iran, tapi Israel kan tidak gamblang karena Israel tetap ingin perang. Serangan masih terus terjadi nih di Timur Tengah. Apakah mungkin AS melakukan negosiasi dengan Iran tanpa melibatkan Israel? Kita akan bahas nanti usai jeda ya, tetap di Kompas Petang. Oke, kita masih membahas soal bagaimana propaganda atau narasi negosiasi yang saat ini tengah mengemuka antara Donald Trump dan juga Iran. Kita kembali tanya kepada Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, jadi kalau misalkan mungkin tidak narasi negosiasi ini Trump dan juga Iran ini dilakukan
Lalu bagaimana dengan Israel? Nah, ini menariknya memang sekarang mungkin kita lihat ya, dari segi Trump ini kan dia agak mundur ke belakang karena tadi ya tekanan domestik yang kencang, lalu kemudian sebentar lagi mau midterm election, dan kita kadang-kadang lupa nih bahwa ada aktor ketiga di dalam peperangan ini. Yang terakhir dibicarakan itu kita biasanya di dalam narasi berita hanya bicara tentang Iran dan Amerika Serikatnya. Tapi Israel ini sebenarnya kita nggak boleh lupa bahwa dia adalah main proponen dari perang ini gitu. Pertama-tama sebenarnya di dalam sejak Roaring Lion pertama ya di tahun 2025, Israel ini memang salah satu pihak yang memang terlebih dahulu waktu itu menyerang Iran ya, melakukan serangan. Nah, waktu itu kita lihat juga Amerika Serikat masuk di tengah-tengah waktu itu ketika operasi Roaring Lion itu. Nah, sekarang di tahun 2026 kita tahu bahwa ini sebenarnya premeditated attack sudah terjadi cukup direncanakan ya sebelum adanya kemudian peperangan ini. Nah, tetapi memang apa yang dilakukan Amerika sekarang itu kan negotiation with force ya. Kita juga bicara bahwa Amerika Serikat membuka jalur negosiasi ini bukan berarti sebenarnya Amerika Serikat itu give up terhadap peperangan ini. Memang kemarin itu ada tambahan pasukan sekitar 82nd Airborne Paratroopers, lalu kemudian 5.000 marinir ya tambahannya, dan ada 1.000 pelaut juga. Dan sekarang kalau nggak salah sudah ada sekitar 50.000 personel dari AS yang ada di Timur Tengah. Nah, hal yang perlu kita pahami dari Israel ini cukup menarik karena standing position ini agak cukup berbeda dengan Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat ini berusaha untuk pause and redirecting, Israel ini ingin terus kemudian intensify peperangannya gitu. Terlihat dari bagaimana ketika Amerika Serikat ini pulling out dari konflik yang masih bergejolak ini, Israel ini tetap melakukan serangan-serangan ke Teheran. Dan beberapa pernyataan khususnya dari PM Netanyahu ini mengatakan bahwa tadi ya dia mengajak negara-negara di Eropa untuk turut bergabung di dalam peperangan ini. Itu kan menandakan bahwa ada keinginan untuk bisa tetap melakukan eskalasi kekuatan ya, baik itu dari secara vertikal maupun secara horizontal gitu ya, menambah aktor-aktor yang bermain di sana sehingga kemudian yang terjadi adalah perangnya semakin rumit, semakin kompleks dan semakin sulit untuk kemudian diselesaikan. Oh, oke. Bu Kony, apakah ini juga termasuk soal tadi Anda menyampaikan soal Iran ingin melibatkan negara berpengaruh Rusia juga Tiongkok? Ini bisa jadi ada artinya apakah mereka memang ada di belakang Iran selama ini yang menopang Iran sampai sekuat ini? Saya nggak mau pastikan begitu karena saya nggak dalam kapasitas untuk bilang begitu ya. Tapi kalau kita lihat, sudah pasti saja nih kalau kita lihat, tidak mungkin Iran bisa begitu bertahan jika tidak didukung oleh misalnya kemampuan intelijen dari negara-negara yang disebutkan atau juga kemampuan teknologi. Itu cepat sekali ya, sehebat-hebatnya Iran produksi alutsistanya, menurut saya itu ada dukungan lah dari belakang. Apakah dari jangan juga cuma sebut Iran dan jangan sebut cuma Rusia dan Cina. Kita juga mesti lihat negara-negara lain yang sudah punya menghasilkan alat-alat senjata yang bisa bantu Iran di belakang layar. Nah, tapi kembali ke dalam tadi kalau kita bicara tentang architect of narrative ya, ini kan sekarang lagi perang propaganda nih. Nah, mungkin Amerika udah mulai terganggu karena dia tuh biasanya kan maju dengan 3 hal, legitimasi moral. Itu yang selalu dibilang kan, bagaimana dia defense of global security gitu, polisi dunia, atau bagaimana dia mensimplifikasi musuh. Selalu kan yang kalah Iran nggak bisa ngapa-ngapain lah, oke lah dia gitu kayak gitu-gitu. Nah, yang terakhir bagaimana dia apa, dan kita yang lihat cuman secara militernya seperti apa ya, kinetiknya. Tapi kita lihat siapa yang membentuk persepsi itu atau siapa yang harus kita percaya. Nah, ketika ini sekarang era AI, ketika prediktif analisisnya dan neuroscience ini mengubah medan diplomasi global. Nah, ini kita mesti tahu bahwa sekarang ini kita sudah masuk dalam diplomasi yang baru, ya kan, yang akhirnya menembus kesadaran. Dan ini yang membuat menurut saya semuanya serba hati-hati karena tidak mau mereka juga terjebak ya. Ini udah perang yang sudah kita belum pernah lihat sebelumnya, udah lebih makna algoritmik lebih kebaca, makna data lebih terlihat, bagaimana persepsi terus dibentuk gitu kan. Dan artinya pesan-pesan yang kita lihat, kapan kita lihat, bagaimana kita maknai, kita aja bingung, apalagi juga kepala negara. Artinya yang di sini mau saya bilang, mereka bukan bingung, tapi mereka sangat berhati-hati untuk terjun langsung. Oke, wait and see. Tapi kita berharap perang segera mereda agar dampaknya tidak semakin luas, terutama global. Terima kasih Prof. Kony, Mbak Aisyah telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Petang hari ini. Selamat sore. Usai jeda, saudara, Malaysia sukses melobi Iran agar kapal tankernya dapat melintasi Selat Hormuz. Pas Petang segera kembali. Selamat Hari Raya Idul Fitri.